rombongannya sebelah itu tuh ngedatengin rombongannya Doktif yang sebenarnya ada orang tua di sana. Gue kayak kasihan, itu kayak teteh itu gak sih yang asistennya itu, asisten Doktif. Pas Doktif udah mau masuk mobil kan, Doktif ada supirnya. Supirnya itu tuh juga ditahan-tahan untuk gak boleh masuk mobil. Jadi tuh Doktif tuh pas masuk mobil gak bisa. Tutup. Di mana? Ngomong. Kau lagi tadi kata kau mau jadi wasit, sekarang kau yang udah jadi wasit. Kau yang jadi wasit sekarang, kau bilang Bepom jadi wasit. Memang nggak bisa dipercaya mulut kau ya. Ngeri kau ya. Bertanggungjawabkan dulu di mana alamatnya. Mana itu barang? Lihat di Asai siapa yang takut nih, siapa? Iya, jujur aja dong. Misalnya di mana dapatnya, kita akan telusuri sampai. Nek, tuh, jangan pegang-pegang. Di mana kamu dapat itu? Iya, harus kasih tahu biar kita lihat ini fitnah apa enggak. Tunggu nggak apa-apa. Di sini aja. Udah. Iya, si paling pidana jalan dulu, si paling pidana jalan dulu. Kau itu, kau percobaan pemerasan 20 miliar, ya? 20. Buktinya udah ada, saya rekaman suara Anda. Ya aja. Sekarang lagi tanganin Polda. 200 miliar. 1 T. Gini dulu ya. Di mana? Di mana? Hei, di mana? Ini dia nggak bisa menjelaskan. Direkam ya. Direkam dong, kita rekam. Kita tidak ada pegang apa-apa, kita tidak ada ini. Di mana kamu dapatkan krim polosan itu? Di mana dapat krim polosan? Kalian tadi yang live kan krim polosan kan? Di mana kamu dapatkan itu semua? Kau kok mau jadi wasit kau tadi kau? Iya, bentuk kau pula lagi. Aku lebih respect sama dokter Amira, dokter jelasin dong gimana. Iya, kita lebih respect. Jelaskan Kenapa? Lap dulu kamera buram kali. Lap dulu kameranya buram kali. Kamera tadi buram kali, Nek. Sesuai dengan mukanya yang bopeng. Kayak mana kok melapor ke netizen? Doktif versus Sheila Saukia, dokter detektif dikeroyok di restoran. Baru aja terjadi keributan antara dokter detektif dan Sheila Saukia selepas pulang dari acara Bepom gitu guys. Nah di sini Sheila Saukia ini tuh mempertanyakan nih kepada Doktif dari mana sih mendapatkan krim polosan itu yang kemarin di review itu loh guys, yang ada hidroquinonnya sama apa ya namanya lupa itu. Nah itu dipertanyakan sama Sheila Saukia dari mana nih mendapatkan gitu kan, dan katanya Sheila Saukia ini mendatangkan polisi ke tempat makan dokter detektif atau di sebuah restoran gitu. Nah di sebuah restoran tersebut dokter detektif dan kawan-kawannya ini tuh sedang ngumpul di situ gitu guys, sedang makan, tiba-tiba didatengin sama kelompoknya atau rombongannya Sheila Saukia, dan di situ sudah merong-merong gitu guys. Kabarnya sempat terjadi keributan gitu di dalam restoran tersebut. Sheila Saukia ini tuh merasa tidak terima gitu ya guys dengan review dari Doktif yang kemarin itu ada krim polosan yang mengandung hidroquinon dan retinoid atau steroid, itu lupa saya pokoknya. Nah di sini Sheila Saukia itu sudah gerem banget dan langsung mendatangi Doktif, inginnya langsung memproses hukum gitu guys, karena sudah termasuk fitnah gitu ya. Ini menurut Sheila Saukia gitu guys. Dan ternyata Doktif ini kayak kejebak mungkin ya gitu, dan pada saat keributan itu mungkin kayak terjadi cekcok atau apalah gitu ya. Dan kabarnya juga Doktif ini sudah melaporkan Sheila Saukia ke polisi guys.
Nah, ini babak baru ya, perseteruan antara Sheila Saukia dan dokter detektif gitu. Nah, kita lihat aja ke depannya apakah nanti bakalan terbukti dokter yang bersalah atau Sheila Saukia yang bersalah gitu ya guys. Karena ini sudah sama-sama laporan ke polisi nih guys. Sheila Saukia melaporkan ke polisi dokter juga melaporkan ke polisi Sheila Saukia. Makin seru lagi guys dunia perskincare. Mainnya keroyokan nggak asik. Masa iya sih doktif cuma 2 perempuan sama 1 laki-laki supirnya ya melawan si laki-laki ambeien ya. Nih SSU kasih tahu kau ya, inilah titik kehancuranmu ya. Inilah titik kehancuranmu. Ulang lagi sekali lagi ya. Inilah titik kehancuranmu. Ini sih udah ada 2 kejadian ya. Yang pertama si Panda ya ke kosan Mail, tiba-tiba pegang kuncinya si Mail. Yang kedua ya majikannya. Bener kata si babumu ya, bilang bahwasannya katanya alhamdulillah kamu pulang dari ibadah semuanya terbuka. Ya iyalah terbuka majikanmu, karakter majikanmu nih. Tapi kuakuin ya, doktif kau the best. Kau menanggapi masalah dengan senyuman, dengan orang-orang yang bener high class, beda sama orang yang kayak kampungan. Doktif diserang guys. Ada yang ikut mantengin gak live-nya Doktif hari ini, malam ini? Sumpah bisa-bisanya ya melakukan persekusi kayak gitu. Udah gitu ramean lagi. Cuman keren sih Doktif dihadapin dengan tenang. Ditambah ini nih, itu kan di tempat makan ya. Nah tempat makannya sampai tutup lebih cepat ataupun lebih awal. Aku rasa tempat makan itu juga bisa ngelaporin orang-orang yang melakukan persekusi itu. Kocak ya, kalau misalkan nih gini ya, kalau kalian nggak terima nih buat owner skincare, nggak tahu owner skincare apalah itu, nggak terima, seharusnya lapor polisi, bukan datang labrak langsung. Itu kan sama aja tindakan kriminal. Kita kan negara hukum ya, bukan hukum rimba. Kadang suka bingung sama orang-orang yang gila-gila banget. Gila banget apa ya? Gila banget validasi. Ditambah kocaknya, Doktif kan digiring untuk sampai ke Polsek ke Pulau Gadung kalau nggak salah. Nah di Polsek itu ada penista agama tuh yang namanya Bang Sahrul ada di situ. Lu mau ngapain di situ abang? Mending ngurusin kasus lu. Oh iya, ngebela kan? Ngebela yang ngedukung lu untuk ngelakuin istana agama. Sadar bang, sadar. Jujur seru banget ini sih, barusan tuh lihat live-nya Doktif sama SS, sumpah rame banget. Jujur disclaimer dulu ya, gue tuh nggak ngedukung siapa-siapa, dan di sini sebenarnya gue tuh nggak terlalu ngikutin ceritanya, tapi tahu, tapi gue nggak mau, nggak terlalu peduli lah sama case-nya, karena ya nggak peduli juga lah. Tapi pas ngeliat live-nya mereka berdua tuh seru banget, sumpah. Dan setelah gue lihat kedua live-nya, karena kan gue megang 2 HP tuh, jadi gue bisa lihat dua-duanya. Ya gue nggak memihak di siapapun di sini, tapi pas gue lihat live-nya, itu bisa banget dilihat sama-sama kalau SS ini tuh lumayan agak sangar ya. Intinya sih di live mereka tuh mau nanya baik-baik, nanya Doktif lah, katanya mau baik-baik, minta jawaban. Tapi lihat aja deh sendiri, kalau dari pandangan gue untuk nanya baik-baik secara rame-rame, apalagi mostly kebanyakan laki-laki, dan dengan nada yang lumayan lantang dan kencang, itu tuh bisa dibilang tuh bukan nanya baik-baik. Itu tuh mungkin bisa didefinisikan, mungkin ya maybe hampir mirip labrak nggak sih? Maksud gue, mereka kan rame, si Doktif ini perempuan dan cewek berdua doang, itu udah pasti mereka akan diem, dan ya pasti akan adalah terasa takut di dalam hati kan, takut dia papain ataupun kayak gimana. Dan kalau misalkan gue posisi juga jadi Doktif, gue sih bakal diem sih, karena untuk orang-orang yang emosi kayak gitu, yang kata-katanya itu yang kurang apa ya, kurang pantas atau berantakan kayak gitu, yang emosi lah, itu tuh pantasnya memang dijawab diem aja, karena percuma kalau dijawab. Kalaupun Doktif ngejawab, itu pertama nggak akan masuk ke otaknya mereka, karena mereka posisinya lagi emosi. Yang kedua, akan tambah panas lah suasananya, jadi ya better diam dan mereka langsung ke Polda atau ke kantor polisi, dan di sana diomongin secara baik-baik ataupun secara hukum. Tapi balik lagi, yang tadi gue gak memihak siapa-siapa ataupun gue gak terlalu peduli sama masalahnya, after lihat live itu, gue bisa ngebaca sih tipe-tipe orang yang serakah sama yang itu iseng-iseng ngecek TikTok kan, ternyata tuh lagi live Doktif dan itu 300.000 orang. Nah ini buat teman-teman yang, karena kan live udah selesai ya, Doktif juga lagi ada, kayaknya lagi mediasi. Jadi ceritanya itu buat kalian ya yang nggak sempat nonton, yang gue lihat gue tuh udah datang tuh ke setengahnya juga ya. Jadi Doktif itu tuh abis dari acara BPOM, abis kayak diskusi gitu. Abis itu Doktif
live dia nge-review produk. Nah itu gue nggak lihat tuh, gue nggak tahu pas tahu rombongannya sebelah itu tuh ngedatengin rombongannya Doktif yang sebenarnya ada orang tua di sana. Gue kayak kasihan, itu kayak teteh itu gak sih yang asistennya itu, asisten Doktif. Pas Doktif udah mau masuk mobil kan Doktif ada supirnya. Supirnya itu tuh juga ditahan-tahan untuk nggak boleh masuk mobil. Jadi tuh Doktif tuh pas masuk mobil juga nggak bisa. Biasanya maaf ya suara gue tuh kayak gini, gue udah pakai retainer. Nah terus Doktif tuh sempat lama banget di mobil, dan kasihan tuh tetehnya dia tuh dikatain tua banget sama salah satu sebelah. Sedih banget karena gue kayak inget nyokap gue kalau dikatain kayak gitu, gue juga sedih kan. Nah terus mereka tuh udah dihadang, kadang-kadang juga suka diketok-ketok sih mobilnya gitu kan. Nah terus Doktif lah nelfon nih beberapa kawannya dia, salah satu Nikmir. Nah Nikmir tuh ceritain dia kalau misalkan nggak boleh lo kayak begitu, kayak gitu deh. Ada kok beberapa orang yang udah nge-record live-nya. Nah terus akhirnya Doktif itu udah nelfon timnya. Terus timnya datang tuh kalau nggak salah. Mereka mau menstabilkan situasi karena katanya tempat restorannya pun juga nggak setuju ada kayak berantem gitu, dan mereka tuh langsung tutup toko gitu kata Doktif. Nah terus akhirnya Doktif bilang oke lah kita ke tempat yang lebih aman, aku lupa namanya. Terus mereka akhirnya sekarang lagi mediasi di sana, tapi Doktif itu sama timnya kok gitu. Jadi ya sebelah udah sama timnya, Doktif udah sama timnya. Ini tadi mediasi tuh udah agak beberapa setengah jam lalu kayaknya ya. Ya itu gitu sih guys gitu.